Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Dr. Weni Gunawan akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pentingnya imunisasi dasar untuk anak-anak Bapak Ibu khususnya umur 0 sampai 2 tahun. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih imunisasi itu, apa sih vaksin itu? Yang pertama vaksin. Vaksin itu adalah zat yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dilemahkan untuk diberikan kepada tubuh kita untuk menciptakan kekebalan buatan. Sedangkan imunisasi itu apa, Bapak Ibu? Imunisasi itu memasukkan zat yang sudah dilemahkan tadi, yaitu vaksin, ke dalam tubuh kita untuk menciptakan kekebalan buatan terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, mengapa vaksinasi dan imunisasi itu perlu diberikan? Yang pertama, tentunya supaya anak-anak kita semua sehat. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi tingkat keparahan apabila anak-anak kita terkena penyakit yang sudah ada vaksinnya tersebut. Nah, yang ketiga bisa juga untuk menghilangkan suatu penyakit dari kelompok tertentu di tempat tertentu atau yang biasa kita namakan eradikasi. Nah, kapan imunisasi itu harus diberikan pada anak-anak umur 0 sampai 2 tahun? Yang pertama, kita akan memberikan begitu bayi lahir di rumah sakit atau di bidan, pasti bayi tersebut langsung mendapatkan imunisasi hepatitis. HB0 itu diberikan segera sesaat lahir. Kemudian untuk 1 bulan kemudian akan diberikan imunisasi BCG dan polio 1. BCG itu untuk mengatasi penyakit tuberkulosis atau yang mungkin di kalangan awam lebih sering dikenal dengan penyakit flek paru. Nah, kemudian diberikan vaksin polio di umur 1 bulan berbarengan dengan vaksin BCG melalui tetes oral, melalui mulut. Nah, kemudian saat bayi berusia 2 bulan diberikan vaksin pentabio dan polio yang kedua. Pentabio itu vaksin apa saja? Pentabio itu adalah vaksin yang terdiri dari gabungan DPT, vaksin DPT, difteri, pertusis, dan tetanus, kemudian vaksin meningitis atau HIB, dan vaksin hepatitis. Itu sekarang digabung dalam satu vaksin yang bernama pentabio. Nah, ini diberikan juga secara suntikan, kemudian ditambah dengan polio 2 untuk usia bayi 2 bulan. Kemudian dilanjutkan usia 3 bulan dan 4 bulan pemberian yang sama DPT, pentabio kedua, pentabio ketiga, dan polio ketiga dan polio keempat. Nah, yang membedakan pada usia 4 bulan ada tambahan yang dinamakan IPV, vaksin polio yang diberikan secara injeksi, secara suntikan. Nah, itu program baru yang diwajibkan oleh pemerintah. Kemudian di umur 9 bulan, setelah umur 4 bulan selesai, tunggu dulu sampai umur 9 bulan, akan diberikan vaksinasi yang dulu namanya campak, tapi sekarang diganti dengan MR, measles rubella. Mengapa diganti dengan MR, measles rubella? Karena kasus-kasus campak yang kita dapatkan di pelayanan klinik itu ternyata setelah diteliti banyak ditemukannya justru rubellanya, bukan measlesnya. Makanya sekarang campak digabungkan vaksinnya menjadi measles dan rubella. Itu diberikan pada usia 9 bulan.
apabila bayi sudah mendapatkan vaksinasi sampai umur 9 bulan, itu sudah dinyatakan mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Bisa diberikan sertifikat imunisasi biasanya kalau di instansi-instansi pemerintah. Nah, tapi pada umur 18 bulan akan dilakukan imunisasi booster atau ulangan, yaitu diberikan imunisasi pentabio yang keempat. Ya, pentabio yang keempat itu bersifat untuk membooster. Jadi maksudnya untuk meningkatkan kembali daya imunitas kita supaya mencapai dosis yang seharusnya diinginkan untuk memberikan perlindungan terhadap tubuh. Nah, kemudian di usia 19 bulan akan kembali diberikan booster MR, measles rubella. Fungsinya sama dengan booster pentabio tadi, hanya untuk mencapai titer antibodi yang diinginkan. Nah, setelah usia 2 tahun selesai, nanti akan dilanjutkan di usia sekolah dasar, kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Nah, dilakukan imunisasi di sekolah dasar. Jadi ikut di sekolahan-sekolahan, itu difasilitasi dari pemerintah. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan imunisasi? Apakah memang betul imunisasi itu perlu dilakukan untuk anak-anak kita? Jawabnya yang pasti perlu. Mengapa? Karena kalaupun misalnya diimunisasi, kemungkinan terkena penyakit tersebut tetap ada, tetapi tingkat keparahannya akan jauh berbeda. Bagi anak-anak yang sudah divaksin dan anak-anak yang belum divaksin, apabila terkena sakit tersebut, kemungkinan tingkat parahnya, tingkat kesakitannya akan lebih berat anak-anak yang tidak dilakukan vaksinasi. Makanya itu jelas pasti kita harus memilih divaksin. Anak-anak harus mendapatkan vaksinasi. Selain itu, apabila kita melihat pemerintah juga sudah mengeluarkan perundangan tentang vaksinasi bahwa pemerintah wajib memfasilitasi vaksinasi untuk anak-anak bayi dan usia sekolah. Nah, sedangkan ada juga pasal yang menyatakan bahwa anak-anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, makanya itu vaksinasi masih sampai saat ini setelah ditimbang keuntungan dan kerugiannya tetap dirasa perlu untuk diberikan vaksinasi. Biasanya yang dicemaskan oleh Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana nanti kalau setelah divaksinasi anak saya demam atau rewel. Nah, itu memang ada yang namanya reaksi dari tubuh. Jadi bukan disebabkan oleh vaksinnya, tetapi merupakan reaksi tubuh untuk dalam rangka pembentukan antibodi terhadap penyakit tersebut. Demam itu bisa kita atasi, memang itu wajar, tapi tidak semua anak pasti timbul demam. Jadi tergantung juga dari anak-anak yang diberikan imunisasi. Nah, bagaimana apabila kita mencegah supaya demam tidak terjadi? Bisa diberikan paracetamol atau anti demam setengah jam sebelum dilakukan vaksinasi. Itu sangat membantu supaya nanti setelah dilakukan vaksinasi anak-anak tidak timbul demam. Nah, kemudian bisa juga ada reaksi yang disebabkan oleh vaksin yang biasanya sering kita temui, yaitu kita sebut kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi setelah dilakukan imunisasi. Apa saja contohnya? Yang ringan, yang bersifat lokal, timbul bengkak dan kemerahan pada area yang disuntik. Nah, jadi area yang disuntik akan timbul bengkak dan kemerahan. Itu masih dianggap wajar Bapak Ibu. Pertolongannya hanya perlu dilakukan kompres hangat. Kompres hangat pada daerah yang disuntik atau divaksin tadi. Biasanya dalam 2-3 hari akan mereda kemudian menghilang. Ada juga yang diikuti reaksi muntah, biasanya muntah atau kehilangan nafsu makan atau bayinya rewel. Nah, kalau misalnya anak-anaknya rewel, usia bayi, itu bisa kita atasi dengan cara sesering mungkin tetap diberikan ASI atau disusui. Ya, itu akan memberikan kenyamanan pada bayi, juga bisa mengatasi demamnya dengan menurunkan suhu tubuhnya. Nah, kemudian apa saja sih bagaimana anak-anak bisa boleh divaksin? Kapan boleh divaksin? Ya, anak-anak yang boleh divaksin tentunya anak-anak yang dalam keadaan sehat. Ya, tidak ada keluhan. Apabila ada keluhan seperti anak kurang sehat, demam, batuk, pilek, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya pemberian vaksin atau imunisasi tersebut ditunda terlebih dahulu Bapak Ibu.
Jadi dilakukan penundaan vaksin, diundur 2 minggu setelah anak tersebut sehat. Jadi setelah sakit, sehat, baru 2 minggu kemudian dilakukan vaksinasi. Nah, kapan saja kita tidak boleh melakukan vaksinasi? Tentunya pada anak-anak yang mempunyai satu, alergi. Ya, alergi. Yang kedua, mempunyai sistem imun tubuh yang penyakit kekebalan tubuh. Itu kita tidak boleh melakukan vaksin. Nah, siapa yang menentukan boleh vaksin atau tidak vaksin? Sebaiknya tetap dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang berwenang untuk menentukan apakah anak ini dapat dilakukan vaksinasi atau dimundurkan jadwalnya lebih baik. Seandainya pun anak itu sakit atau berhalangan pada saat vaksinasi, sebaiknya tetap dilakukan, disusulkan maksudnya, dimundurkan tidak apa-apa, lebih baik daripada tidak mendapatkan sama sekali. Nah, semua vaksin itu, di mana bisa mendapatkan vaksin kita, vaksin-vaksin tersebut bisa dilakukan di instansi kesehatan pemerintah atau puskesmas, bisa dilakukan secara gratis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nanti di usia anak sekolah pun tetap diberikan imunisasi gratis kepada anak sekolah melalui puskesmas. Tapi bisa juga Bapak Ibu melakukan imunisasi tersebut datang ke dokter spesialis anak atau dokter praktek yang memang melayani imunisasi. Nah, setelah kita semua tahu tentang pentingnya imunisasi, sebaiknya kita tidak berpikir ulang kembali apakah melakukan vaksinasi atau tidak pada anak-anak kita atau pada bayi kita. Nah, itu jawabannya sudah bisa diyakini yang pasti kita harus melakukan, tetap memberikan vaksin dan imunisasi pada anak-anak kita untuk mendapatkan kekebalan yang baik, untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan adanya vaksin atau imunisasi tersebut. Kira-kira begitu penjelasan saya pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.